Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dimanapun kalian berada. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Dandi Syaifuddin. Jadi nama saya adik-adik adalah Dandi Syaifuddin. Nah, saya di jurusan Teknik Mesin mengajar pelajaran kalau di kelas 1 khususnya pekerjaan dasar teknik mesin sama gambar teknik mesin. Kalau untuk kelas 2, kelas 3 saya juga mengajar CNC, ada juga bubut. Nah, jadi nanti saat kalian sudah bisa tatap muka maupun masih lewat video seperti ini, pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin maupun gambar teknik mesin akan selalu bertemu dengan saya. Nah, itu. Untuk pagi ini saya tidak akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Nah, saya akan lebih apa ya istilahnya, lebih memberikan wawasan apa sih yang akan kita pelajari pada pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi sebelumnya itu saya kasih wawasan dulu kepada adik-adik karena saya yakin banyak dari adik-adik, ya hampir semuanya lah mungkin. Itu saya yakin masih bingung apa sih pekerjaan dasar teknik mesin itu. Wong urung-urung kok wis pekerjaan. Nah, itu apa? Padahal di waktu SMP pelajarannya masih matematika, bahasa Indonesia, ada macam-macam lah. Nah, fisika, nah itu. Masuk ke SMK langsung bertemu dengan pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, intinya dalam pekerjaan dasar teknik mesin itu ya apa sih dasar-dasar yang harus di dikuasai oleh seorang nantinya sebelum masuk ke pekerjaan teknik mesin. Maksudnya dengan mesin-mesin yang yang dioperasikan dengan tenaga listrik maupun lain-lainnya. Nah, kalau pekerjaan dasar teknik mesin ini awalnya di semester 1 khususnya itu lebih banyak eh, ke alat-alat manual, kalau istilahnya perkakas tangan. Nah, oke, kembali lagi ke materi. Jadi intinya nanti wawasan saya akan memberikan wawasan kalian. Apa sih yang akan kalian pelajari nantinya saat belajar pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi nanti ada panduannya adik-adik. Saya menyampaikan itu juga berdasarkan panduan yang telah disusun oleh pemerintah. Nah, tidak asal ngawur istilahnya gitu. Nah, semua yang akan disampaikan itu sudah diatur di pemerintah, oleh pemerintah maksudnya, itu di KIKD. Nah, ini kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini KIKD. Jadi kompetensi inti apa yang harus kalian eh, kuasai dan kompetensi dasarnya itu nanti dirangkum di sini. Itu apa saja yang akan kalian pelajari. Langsung saja masuk ke KIKD yang pertama. Jadi pada KIKD poin pertama kalian akan memahami persyaratan keselamatan, kesehatan kesehatan kerja dan lingkungan. Jadi K3L. Jadi syarat-syarat keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Jadi intinya ini bagaimana kalian itu saat kerja nanti itu bisa selamat. Maksudnya selamat gimana? Ya tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu intinya
di situ. Nanti di sini akan dipelajari macam-macam, masalah definisi keselamatan kerja dan lain-lain. Nah, ini bab pertama yang akan kita pelajari nanti. Besok mungkin pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ini ke poin pertama. Jadi konsep keselamatan kerja dan lingkungan. Jadi adik-adik, K3L itu singkatan dari keselamatan kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, itu konsepnya bagaimana, konsepnya apa saja, itu nanti kita akan pelajari. Jadi di pekerjaan dasar teknik mesin. Lupa kenapa kok K3L dulu. Padahal kan langsung bisa ke pekerjaan. Nah, sebelum kalian bekerja, diharapkan kalian sudah memahami apa saja yang akan terjadi, keselamatannya bagaimana, kesehatannya dan kerja dan lingkungannya bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu. Terus potensi dan resiko kecelakaan kerja. Oh, potensi dan resiko kecelakaan kerja. Itu maksudnya gimana, Pak? Seandainya ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini anak-anak, saat ambillah contoh kalian ngelas, Nah, kalian ngelas sudah pasti hasil las-lasan itu panas. Dari pekerjaan mengelas itu potensi atau resiko kecelakaan kerjanya apa saja? Banyak. Jadi contohlah saya ambil bisa terjadi kebakaran. Nah, itu juga termasuk potensi dan resiko kecelakaan kerja, potensi dalam pekerjaan mengelas. Nah, nanti kalau potensi dalam pekerjaan di permesinan itu apa saja, kalian juga harus sudah bisa memetakan, oh kalau saya kerja ini, saya harus seperti ini agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu diharapkan sudah seperti itu anak-anak itu. Jadi ojo ngawur istilahnya kayak gitu, pokoknya kayak gitu, tidak baik seperti itu. Nah, iman awake dewi. Nah, nanti akan dipelajari juga kebakaran dan alat pemadam api ringan. Nah, ini paling bahaya ini. Meskipun banyak bahaya-bahaya yang lainnya, tapi kalau sudah masuk ke kebakaran, nah itu anak-anak, itu adik-adik, itu bahaya karena bahaya juga bagi manusia dan mesinnya. Kerugiannya dipastikan akan banyak sekali kalau sudah masuk ke kecelakaan kerja yang satu ini. Nah, terus ada lagi alat itu, alat pemadam api ringan, APAR itu nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Nah, indikator pencapaiannya. Jadi dari pelajaran-pelajaran dari yang kita pelajari besok itu 3 poin itu indikator pencapaiannya apa? Jadi yang ingin dicapai, kalian itu pengennya gimana? Nah, itu apa? Pengennya guru itu kalian seperti apa? Nah, itulah tepatnya seperti itu. Nah, itu satu. Nah, itu menjelaskan persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, itu kalian bisa menjelaskan. Kalian bisa menjelaskan persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan. Oh, apa sih persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan? Nah, oh itu tapi agak ini ya adik-adik agak tertutup nggak apa-apa. Intinya di situ. Jadi kalian bisa menjelaskannya. Oh, seandainya ada teman kok belum tahu, kalian bisa menjelaskannya. Itu indikator pencapaiannya. Nah, yang paling penting adalah menerapkan K3L. Nah, kalian bisa menerapkannya. Ojo kok iso jelas notok tapi nggak bisa menerapkan. Nah, ini banyak. Kalian nanti akan melihat entah di bengkel maupun dimanapun itu banyak istilahnya. Iso ngomong, iya nek ngene kok gare iki, kalau begini gare itu, kalau begini gare ini. Tapi dia tidak bisa menerapkan sendiri. Maksudnya gimana? Kalah dengan egonya. Wah ribet, nggak usah gitu-gituan. Nah, itu juga tidak baik. Nah, yang penting itu ada di poin kedua ini. Poin pertama juga penting, tapi yang paling penting kalian bisa menerapkannya. Itu indikator pencapaiannya. Nah, itu poin pertama. Jadi pada poin 3.1 itu yang akan kita pelajari.
itu seperti ini. Nah, itu yang diatur atau dirumuskan oleh pemerintah, apa saja yang akan kita pelajari. Tapi nanti bisa ada pengembangan lagi, terserah itu ya. Tapi intinya itu ada di sini. Nah, itu pada poin pertama. Kita masuk poin kedua, tadi 3.2. Nah, apa sih yang akan kita pelajari lagi di pekerjaan dasar teknik mesin ini? Nah, memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding dan atau alat ukur dasar. Nah, nanti kalian akan belajar masalah alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Nah, itu apa saja alat ukur pembanding itu? Macam-macam. Nah, nanti itu akan kalian pelajari pada poin 3.2 ini. Contohnya kalau alat ukur pembanding. Nah, itu ada mistar ukur itu garisan. Nah, istilah kalian itu garisan. Itu mistar ukur. Terus ada pengukur sudut. Nah, macam-macam lah nanti. Nanti lebih dalamnya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, itu ada jangka ukur dan lain-lain. Nah, saya gabung di sini langsung juga nanti 3.3 ini poin 3 itu memahami juga alat ukur mekanik presisi. Nah, kalau nanti tadi itu alat ukur pembanding itu lebih banyak apa ya? Khususnya itu nanti seperti ini. Jadi alat ukur yang nggak perlu kepresisian tinggi, ketepatannya tidak tinggi kayak meteran. Nah, meteran terus penggaris itu kan ya hanya sekedar senti. Nah, kalau nanti sudah presisi itu wajib tepat. Nah, mesin itu terkenal seperti itu. Jadi dia harus tepat, tepat banget kalau bisa. Bahkan toleransinya itu bisa sampai 0,01 mili. Bayangkan itu. Kalian saya yakin masih jarang yang sebagian besar lah saya yakin belum pernah mengukur dengan kepresisian seperti itu. Kalau mengukur 1 meter, 2 meter, 3 meter itu masih mudah. Nah, itu bisa menggunakan alat ukur pembanding. Nah, alat ukur mekanik presisi itu apa saja? Nah, itu akan kita pelajari berikutnya. Nah, ini poinnya yang akan kita pelajari alat ukur dasar dan pembanding. Nah, itu tadi ada mistar, mistar ukur, terus pengukur sudut, terus jangka ukur, pengukur kerataan bidang, waterpass, tahu waterpass kan? Sing gawe tukang-tukang. Nah, itu termasuk alat ukur pembanding. Meteran itu termasuk alat ukur pembanding. Nah, itu mungkin yang paling umum itu. Ada meteran, ada waterpass yang digawe ngukur ning tembok kayak gitu loh, tukang-tukang. Nah, itu. Terus ada alat ukur mekanik presisi. Nah, itu nanti kalian akan temukan. Dulu pelajaran fisika kayaknya sudah ada itu. Ada yang namanya jangka sorong, terus nanti ada mikrometer skrup dan macam-macam lagi. Nah, poin ketiga, tekniknya bagaimana pengukurannya dengan alat ukur mekanik presisi ini? Bagaimana caranya? Nah, jadi adik-adik untuk menggunakan alat ukur mekanik presisi itu tidak semudah dengan menggunakan alat ukur pembanding biasa yang hanya langsung di shred, meteran shred kelihatan, oh ini panjangnya 3 meter. Nah, kalau mekanik presisi itu ada teknik pengukurannya, jadi sendiri-sendiri. Nah, itu lebih dalamnya akan kita pelajari nanti. Terus mengukur ukuran sampai graduasi terkecil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa nanti kalian akan mengukur 0 sampai ketelitian 0,0 berapa. Nah, itu nanti kalian akan mengukurnya seperti itu. Dan di ujian pun banyak, maksudnya apa ya? Diujikan itu. Ada namanya metrologi itu diujikan. Jadi pengukuran. Kalian harus bisa mengukur. Nah, itu. Terus interpretasi hasil pengukuran. Setelah kalian ukur, kalian harus bisa menginterpretasikan. Jadi mengungkapkan, oh ini hasilnya seperti ini. Nah, itu diharapkan seperti itu. Nah, indikator pencapaiannya dari poin-poin di atas. Jadi, poin-poin di atas itu Bapak Ibu guru pengennya kalian bagaimana? Nah, itu kalian satu menjelaskan konsep pengukuran menggunakan alat ukur
pembanding alat ukur dasar. Nah, ini itu yang pertama. Kalian bisa menjelaskan konsepnya bagaimana. Ora kok niru tok, niru Pak tukang angger ngono ae ya. Nah, yang kedua, mengukur dengan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Kalian juga bisa mengukur. Nah, konsepnya bagaimana, kalian bisa mempraktekkan. Nah, ketiga, menjelaskan tentang alat ukur mekanik presisi. Kalian harus bisa menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, itu kalian juga harus bisa nanti menjelaskannya. Oh, ini jangka sorong, cara mengukurnya seperti ini. Diharapkan seperti itu. Dan yang terakhir, pada poin 3.2 dan 3.3, indikator pencapaian terakhir, itu kalian atau adik-adik bisa mengukur dengan alat ukur mekanik presisi. Jadi kalian bisa menjelaskan dan bisa mempraktekkan. Itu tujuannya di SMK. Nah, itu. Nah, kita masuk ke poin 3.4 dan poin 3.5. Nah, itu nanti mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan dan menganalisis strategi penggunaan perkakas tangan bertenaga atau operasi digenggam. Kok perkakas tangan itu apa, Pak? Nah, itu saya yakin kalian akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, biar untuk saat ini kalian biar apa ya istilahnya penasaran dulu. Jadi nanti saat kalian belajar masalah itu kalian bisa maksimal. Nah, perkakas tangan itu saya ambil contoh satu. Ada yang namanya palu. Tahu palu? Saya yakin semuanya pasti tahu. Nah, palu itu termasuk perkakas tangan. Nah, ada lagi nanti kikir dan lain-lain. Terus perkakas bertenaga operasi digenggam apa, Pak? Kalian pernah lihat gerinda atau bur listrik? Nah, itu perkakas tangan operasi digenggam. Kalau ada pertanyaan, loh ada yang nggak digenggam Pak operasinya? Ya banyak, termasuk bubut, freeze, dan lain-lain. Nah, ya, tapi untuk poin ini kita pelajari itu dulu, perkakas tangan yang lebih banyak ke manual. Jadi ada kikir, ada palu. Nah, nanti setelah itu masuk perkakas tangan bertenaga atau operasi digenggam kayak gerinda, bur, dan lain-lain. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari seperti ini. Nah, ini ya materi masalah perkakas tangan. Nah, itu poin pertama. Jadi nanti perkakas tangan itu apa saja, bagaimana cara penggunaannya dengan benar. Nah, itu apa saja, bagaimana cara penggunaannya dengan benar. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Nah, penggunaan. Nah, ini termasuk tadi yang saya ungkapkan, penggunaan perkakas tangan yang benar bagaimana. Nah, itu akan kita pelajari. Dan perkakas tangan bertenaga atau operasi digenggam. Nah, ini akan kita pelajari juga pada poin ini. Jadi, ini nanti entah ke pertemuan ke-8 atau ke-9 kita akan mulai masuk ke sini. Nah, sebenarnya anak-anak, kalian harus ini sebenarnya kalau kita bisa bertatap muka langsung itu lebih enak. Karena apa? Nanti kita langsung bisa kita langsung bisa tahu alatnya itu seperti apa. Nah, contohlah kikir itu seperti ini, Pak. Loh, kikir kok macam-macam, Pak. Ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, itu nanti sebenarnya kalau kita bisa bertatap muka langsung itu lebih enak. Nah, tapi bagaimana lagi kita masih dibatasi oleh apa ya istilahnya kondisi seperti ini, makanya saya harap meskipun tidak bisa bertatap muka tapi bisa diserap dengan maksimal. Nah, itu harapan saya. Lagi terus uh, ini jadi mungkin poinnya yang kita pelajari pada titik 3.4 dan 3.5 seperti ini. Nah, indikator pencapaiannya Pak. Saya pengennya atau kami guru-guru itu pengennya kalian bisa seperti ini. Satu, bisa mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan. Oh, iki malu. Kok hasil palune eh, pakune bengkong terus. Nah, ada kemiringan mungkin. Nah, itu bisa kalian evaluasi. Oh, gergaji ya. Kok hasilnya bengkong. Nah, itu harapannya ya gergaji. Nah, gergaji hasilnya bengkong. Nah, seperti itu. Harapannya kalian itu bisa mengevaluasi, oh
rajinnya bengkong, hasilnya bengkong berarti cara menggergajinya yang salah. Nah, itu. Yang kedua, memodifikasi penggunaan perkakas tangan. Jadi, selain mengevaluasi, kalian juga diharapkan bisa modifikasi. Oh, ini seandainya tak buat dengan cara seperti ini bagaimana? Tak buatkan tataan atau tak buatkan apa lah. Itu apa ya? Itu biasanya anak-anak yang kreatif bisa seperti itu. Yang penting eh, cara penggunaannya dengan benar sudah tahu, nah nanti bisa dimodifikasi. Nah, yang ketiga, menganalisis strategi penggunaan perkakas tangan bertenaga atau operasi digenggam. Jadi dianalisa, analisa penggunaannya sama seperti tadi. Oh, ini kok seperti ini, hasil gerindanya kok kurang bagus. Nah, ini dianalisa masalahnya apa. Nah, sebenarnya itu kalian bisa menganalisis dan akhirnya bisa menyimpulkan. Nah, ini yang terakhir menggunakan perkakas tangan maupun perkakas tenaga operasi digenggam. Yang terakhir intinya, kalian itu SMK, jadi harus bisa prakteknya itu. Saya pengennya seperti itu, kami pengennya. Jadi indikator pencapaiannya seperti itu. Kalian bisa menggunakan peralatan yang sudah kalian pelajari. Jangan hanya teori. Kalian itu teknik, bukan sastra. Tuh, itu poin terakhir di semester pertama yang akan kita pelajari seperti itu. Itu poin terakhir. Nah, terus ini poin terakhir di semester kedua nanti kita akan mulai masuk ke seperti bubut, fresh dan lain-lain. Nah, saya kira cukup sampai di sini adik-adik. Jadi saya harap meskipun tidak secara langsung apa yang akan kita pelajari nantinya kalian atau adik-adik sekalian sudah bisa mendapatkan gambarannya. Jadi nanti saat mulai masuk ke materi belajar, adik-adik sudah siap untuk menerima materi dan akhirnya bisa menyerap dengan maksimal. Nah, itu terima kasih dan sampai jumpa. Nah, terima kasih adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa secara langsung atau bertatap muka. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.